Audio Jungle. Audio Jungle. Saya akan menjelaskan materi mengenai makna masa remaja dan definisi masa remaja. Bagian A, makna masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa ke dewasa, dimulai dari pubertas, yang ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan, baik fisik maupun psikis. Arti dari kata pubertas sendiri yaitu proses pencapaian kematangan seksual dan kemampuan untuk bereproduksi. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai masa remaja ini, yaitu yang pertama, Aristoteles berpendapat bahwa aspek terpenting bagi remaja adalah kemampuannya untuk memilih dan determinasi diri sebagai tanda kematangannya. Yang kedua, Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa pada usia 15 sampai 20 tahun, individu sudah matang emosinya dan dapat mengubah sikap. Bagian B, definisi masa remaja. Batasan usia 11 sampai 24 tersebut didasarkan pada pertimbangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, usia di 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. Yang kedua, pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, seperti tercapainya identitas, tercapainya fase genital dari perkembangan kognitif maupun moral. Batas usia 24 merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberikan peluang bagi mereka kriteria sampai pada usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa. Status perkawinan sangat menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Seorang kriteria sudah menikah di usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa. Perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi karena adanya proses kematangan belajar. Yang artinya di sini perkembangan adalah adanya proses perubahan yang baik dari luar maupun dari dalam tubuh kita. Kita masuk dalam perkembangan fisik pada remaja. Perkembangan fisik pada remaja ini terjadi pada saat kita pubertas, yang dimana pada saat kita pubertas, kita akan mengalami adanya perubahan-perubahan yang terjadi dari tubuh kita maupun dari dalam tubuh kita. Yang contohnya tebal kulit kita waktu bayi, kulit kita masih lembek, kalau dicubit kuat bakalan putus. Tapi ketika kita menjadi orang dewasa, kulit luar kita agak kelihatan tebal. Kedua, tahap-tahap perubahan fisik pada remaja. Tahap perubahan fisik pada remaja ini terjadi atas dua, itu perubahan eksternal dan perubahan internal. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Baru perubahan eksternal. Perubahan eksternal ini terjadi di luar yang bisa dilihat oleh kacamata kita sendiri atau bisa juga dilihat oleh orang lain. Contohnya bagian A, tinggi badan. Tinggi badan di sini artinya tinggi badan kita menjadi tumbuh, menjadi lebih besar. Ketika kita masih bayi, kita masih kelihatan kecil, tapi ketika menjadi orang dewasa kita akan kelihatan tumbuh ke atas. Kedua, berat badan. Jelas terjadi perubahan pada berat badan. Contohnya berat badan pada saat bayi 2,5, pada saat kita menjelang lebih dewasa seperti saya sudah menyampai 50 kg berat saya. Kedua, proporsi tubuh. Proporsi tubuh ini contohnya kekebalan tubuh kita sudah mulai kelihatan dan sudah mulai tebal, beda kita dengan bayi. Keempat, organ seks. Di sini juga organ
seks kita sudah mulai berkembang dan sudah mulai dipergunakan, biarpun organ seks kita masih belum matang. Yang berikutnya ciri-ciri seks sekunder, sama halnya dengan juga organ seks sudah mulai berkembang meskipun masih belum matang. Kedua, perubahan internal. Perubahan internal ini terjadi di dalam tubuh kita tanpa kita sadari, tanpa kita lihat dengan jelas atau melalui kasat mata kita. Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan di sini terjadi di dalam tubuh kita. Itu lebih jelas jika kita mempelajari yang namanya biologi. Saya akan melanjutkan presentasi dengan judul kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan fisik remaja. Perkembangan fisik erat ini erat hubungannya dengan kondisi remaja. Kondisi yang baik berdampak baik pada pertumbuhan fisik remaja dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, dalam kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan fisik remaja ini ada beberapa yang mempengaruhinya. Yang pertama, pengaruh keluarga, faktor lingkungan, pengaruh gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, sifat sosial ekonomi, kesehatan, dan yang terakhir adalah pengaruh bentuk tubuh. Yang pertama yaitu pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga ini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan seorang, anak dapat lebih tinggi atau panjang dari anak lainnya, sehingga ia lebih berat tubuhnya jika ayah dan ibunya atau kakeknya tinggi dan panjang. Yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa dari orang tuanya. Lingkungan ini juga dapat memberikan pengaruh pada remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat untuk pertumbuhan di masa remaja. Yang berikutnya adalah pengaruh gizi. Pengaruh gizi ini, anak yang mendapatkan gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf dewasa dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapat gizi cukup. Yang berikutnya adalah gangguan emosional. Di mana gangguan emosional ini, anak yang mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal ini, demikian pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai besar tubuh yang seharusnya. Yang berikutnya adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini di mana anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12-15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Hal ini terjadi karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki berbeda dengan perempuan. Karena anak perempuan ini lebih cepat kematangannya daripada laki-laki. Demikian presentasi saya, akan dilanjutkan dengan presentasi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian D, yaitu perkembangan intelektual pada masa remaja. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu intelektual. Intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk belajar membayangkan, menggagas atau menghayal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Pada usia remaja secara mental, anak telah dapat berpikir logis tentang gagasan yang abstrak. Dengan kata lain, berpikir operasi formal lebih bersifat hipotesis dan abstrak serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah daripada berpikir konkret. Berikutnya adalah intelektual pada remaja. Tidak sedikit anak remaja yang berupaya menentukan pilihan-pilihan kegiatannya atas dasar pertimbangan yang rasional, baik dari sisi kompetensi pribadi dan minatnya terhadap pilihan tersebut. Contoh yang pertama, apabila di sekolah ada bermacam-macam program ekstrakurikuler, maka anak tersebut berupaya memilih salah satu ekstrakurikuler yang diminatinya serta sesuai dengan kemampuan dirinya, tidak lagi atas dasar pilihan orang tuanya.
Contoh yang kedua yaitu dalam hal memilih sekolah. Tidak sedikit remaja yang memilih sekolah atas dasar pertimbangan hal-hal yang ada dalam pribadinya, bukan karena pilihan orang tuanya, walaupun juga masih ada remaja yang menurut apa yang menjadi pilihannya, apa yang menjadi ketentuan, serta yang menjadi harapan orang tua bagi dirinya. Remaja mempunyai rasa ingin tahu yang besar, karena remaja berada pada perkembangan kognitif yang fleksibel. Maka remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar. Bila rasa ingin tahu itu diarahkan ke hal positif, maka rasa ingin tahu itu akan membentuk dirinya dengan baik, misalnya penelitian ilmiah, lintas alam, dan sebagainya. Tapi apabila rasa ingin tahu itu disalurkan dengan cara yang negatif, maka hal itu akan merusak dirinya sendiri. Misalnya, merokok, memakai narkoba, menonton film porno, melakukan seks bebas, yang merupakan tindakan yang dilakukan remaja karena berawal dari rasa ingin tahu yang besar. Penyebab lainnya juga diakibatkan oleh pola asuh orang tua yang cenderung masih memperlakukan remaja sebagai anak-anak, sehingga anak tidak memiliki keleluasan dalam memenuhi tugas perkembangan sesuai dengan usia dan mentalnya. Semestinya seorang remaja sudah tidak mampu mencapai tahap pemikiran abstrak, sehingga saat mereka lulus sekolah menengah, sudah terbiasa berpikir kritis dan mampu untuk menganalisis masalah dan mencari solusi terbaik. Untuk itu, sekolah, keluarga, lingkungan mempunyai tanggung jawab untuk membimbing remaja dengan benar. Terima kasih. Masuk kita pada bagian E, perkembangan sosial pada masa remaja. Perkembangan sosial pada masa remaja, pertama-tama dulu yang kita ketahui adalah hubungan sosial. Apa itu hubungan sosial? Nah, hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan, di mana kita ini sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan, kita ini saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Bahkan hubungan sosial ini dimulai dari tingkat yang sederhana yang didasari oleh kebutuhan sederhana. Nah, semakin dewasa kebutuhan manusia, semakin kompleks juga, dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Nah, pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain dari memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud untuk disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, di mana perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri, baik terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi yang meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama antara satu dengan yang lain. Nah, hubungan sosial ini adalah hubungan yang saling menjalin hubungan atau menjalin relasi antara satu dengan yang lain, di mana semakin dewasa dan bertambah umur, kebutuhan manusia menjadi kompleks, dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga semakin berkembang amat kompleksnya. Nah, kita sebagai mahasiswa juga mari kita mengembangkan suatu hubungan sosial kita antara satu dengan yang lain. Mari kita menjalin relasi yang baik demi tercapainya kematangan hubungan sosial yang baik antara satu dengan yang lain. Demikian saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Karakteristik Perkembangan Sosial Remaja. Pada masa remaja berkembang social connection, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain.
Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik yang menyangkut sifat, pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya. Pada masa ini juga berkembang sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain. Apabila kelompok teman sebaya yang diikuti menampilkan sikap dan perilaku yang secara moral dan agama dapat dipertanggungjawabkan, maka kemungkinan besar remaja tersebut akan menampilkan pribadinya yang baik. Sedangkan apabila kelompok itu menampilkan dan perilaku yang melecehkan nilai-nilai moral, maka sangat dimungkinkan remaja akan melakukan perilaku seperti kelompoknya tersebut. Perkembangan sosial remaja meliputi mulai memahami dan norma pergaulan dalam kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok orang dewasa, dan kelompok orang tua. Kehidupan sosial pada jenjang usia remaja ditandai oleh menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Mereka dapat mengalami sikap hubungan sosial yang bersifat tertutup ataupun terbuka seiring dengan masalah pribadi yang dialaminya. Karakteristik perkembangan masa remaja. 1. Perkembangan kognitif. 2. Perkembangan emosi. 3. Perkembangan sosial. 4. Perkembangan moral. 5. Perkembangan kepribadian. Karakteristik penyesuaian sosial remaja. Pertama, di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarganya, menerima otoritas orang tua atau mau mentaati peraturan yang ditetapkan orang tua, menerima tanggung jawab batasan-batasan norma atau keluarga, berusaha untuk membantu anggota keluarga sebagai individu maupun kelompok mencapai tujuan tertentu. Kedua, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain, memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain, bersikap simpati terhadap kesejahteraan orang lain, bersikap respek terhadap nilai-nilai, hukum, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu materi pertama, yaitu perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor keluarga, faktor kematangan anak, faktor status ekonomi keluarga, faktor tingkat pendidikan, dan faktor kemampuan mental terutama emosi dan inteligensi. Faktor yang pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua yaitu faktor kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Faktor yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya dan akan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Dari pihak anak itu sendiri, perilakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga status sosial dalam ekonomi keluarganya. Dalam hal tersebut,
Maksud menjaga status dalam keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan sosial yang tidak tepat. Hal ini dapat berakibat lebih jauh, yaitu anak menjadi terisolasi dari kelompoknya. Akibat lain, mereka akan membentuk kelompok elit dengan normanya sendiri. Faktor yang keempat yaitu faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Faktor yang kelima yaitu kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkembang bahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, pengendalian sosial secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Demikian saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan kita pada saat ini, yaitu pada bagian nomor 4 tentang pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Artinya di sini, dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan juga orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Dalam konteks bimbingan orang tua terhadap remaja, ada pendapat para ahli menurut Hoffman pada tahun 1989 mengemukakan ada 3 jenis pola asuh orang tua, yaitu ada pola asuh bina kasih, pola asuh unjuk kuasa, pola asuh lepas kasih. Nah, itu saja. Kita akan bahas satu persatu tentang pola asuh bina kasih. Artinya di sini pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya senantiasa memberikan penjelasan yang masuk akal atau logis terhadap setiap keputusan dan perlakuannya yang diambil oleh anak itu sendiri. Yang kedua, pola asuh unjuk rasa. Artinya di sini pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan senantiasa memaksakan kehendaknya untuk dipatuhi oleh anak meskipun anak tidak dapat menerimanya. Yang ketiga, pola asuh lepas kasih. Artinya di sini pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan cara menarik sementara kasihnya ketika anak tidak menjalankan apa yang dikehendaki orang tuanya. Akan tetapi, jika anak sudah mau melaksanakan apa yang dikehendaki orang tuanya, maka cinta kasihnya itu akan dikembalikan seperti sedia kala. Nah, dalam konteks pengembangan kepribadian remaja termasuk di dalamnya perkembangan hubungan sosial, pola asuh yang disarankan oleh Hoffman untuk diterapkan adalah pola asuh bina kasih. Artinya, setiap keputusan yang diambil oleh orang tua tentang anak remajanya atau setiap perlakuan yang diberikan orang tuanya terhadap anak remaja atau anak itu sendiri harus senantiasa disertai dengan penjelasan atau alasan yang rasional. Dengan cara demikian, remaja akan dapat mengembangkan pemikirannya untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti atau tidak terhadap keputusan atau perlakuan orang tuanya. Sekarang bagian B, lingkungan sekolah. Artinya di sini di dalam mengembangkan hubungan sosial remaja, guru juga harus mengembangkan proses pendidikan yang bersifat demokratis. Artinya di sini guru yang berperan penting membentuk karakter
karakter anak tersebut. Nah, guru juga harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup menarik untuk minat siswa. Sebab tidak jarang anak menganggap pelajaran yang diberikan oleh guru kepadanya tidak bermanfaat. Tugas guru tidak hanya semata-mata mengajar, tetapi juga mendidik. Artinya, selain guru tidak hanya semata-mata mengajar, tetapi juga mendidik, ia juga menyampaikan pelajaran sebagai upaya mentransfer pengetahuan kepada peserta didiknya. Dan juga guru harus membina peserta didik menjadi manusia yang dewasa dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perkembangan hubungan sosial remaja akan dapat berkembang secara maksimal. Sekarang bagian C, lingkungan masyarakat. Nah, yang berperan penting dalam lingkungan masyarakat ini yaitu masyarakat itu sendiri. Penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan rangsangan kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat. Kemudian, perlu sering diadakan kegiatan kerja bakti. Artinya di sini bakti karya untuk dapat mempelajari remaja bersosialisasi dengan sesamanya dan masyarakatnya. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Audio Jungle.